Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Jawa Tengah Malam. Gereja Katolik Santo Athanasius Agung Karangpanas Semarang menggelar ibadah Minggu Palma. Ini adalah hari peringatan dalam liturgi gereja Katolik yang selalu jatuh di setiap minggu sebelum Paskah. Ibadah yang diikuti umat Katolik di Semarang itu berlangsung hikmat dan lancar. Proses perarakan ribuan umat Katolik Kota Semarang di Gereja Santo Athanasius mengiringi prosesi perayaan Minggu Palma. Menurut Romo Dodit Haryono, dalam Minggu Palma umat diajak bersukacita, mengingat pengalaman Yesus ketika dielulukan oleh rakyat Yerusalem. Dirinya mengajak umat Katolik, khususnya di Kota Semarang, untuk bersama-sama mewujudkan diri dalam konsistensi iman dalam setiap kehidupan. Umat juga diminta untuk selalu bersyukur pada Tuhan agar dalam Minggu Palma ini menjadikan mereka umat yang selalu mengikuti jejak dan langkah Yesus. Saudari-saudara semua yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Palma yang menjadi awal bagi umat Katolik untuk memasuki yang disebut Pekan Suci. Dan pada Minggu Palma ini kita bersama mensyukuri Sang Raja Kristus Tuhan memasuki kota Yerusalem, menyongsong penugasan yang mulia dari Bapa untuk menuntaskan seluruh perutusannya sampai akhir di kayu salib, dan dia akan bangkit. Dan itulah yang kita rayakan bersama pada Minggu Palma ini, menyambut Sang Raja, dan kita diajak menjadi orang-orang beriman yang konsisten kepada Sang Raja kita, Kristus Tuhan, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Selain melakukan arak-arakan dari halaman menuju Gereja Santo Athanasius Agung, umat Katolik juga mendapatkan percikan air suci yang sudah diberkati oleh Romo. Nyanyian lagu-lagu rohani, serta pelafalan doa turut menambah khusyuknya suasana ibadah umat Katolik di gereja tersebut. Eko Budianto, Cakra Semarang TV. Informasi lainnya pemirsa, dikarenakan rawan bencana, wilayah Trangkil, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Semarang ditanami berbagai tanaman. Penanaman tersebut sebagai gerakan penghijauan kawasan rawan bencana yang dilakukan Kodim 0733 BS bersama Pemkot Semarang dan salah satu ormas. Wilayah Trangkil, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati terpilih menjadi lokasi gerakan penghijauan yang digelar oleh Kodim 0733 BS bersama Pemkot Semarang dan salah satu ormas. Dipilihnya daerah tersebut menurut Camat Gunung Pati Bambang Pramusinto karena Trangkil Kelurahan Sukorejo dikenal sebagai wilayah rawan bencana. Di saat musim hujan, wilayah Sukorejo sangat rawan akan bencana tanah longsor, sedangkan saat musim kemarau rawan akan kekeringan atau kekurangan air. Apalagi wilayah ini sampai saat ini belum terdapat jaringan pipa dari PDAM Kota Semarang. Secara kebetulan dikatakan Bambang di lokasi penanaman pohon kali ini berada dekat sumber mata air Sendang Gayam yang menjadi andalan warga dalam ketersediaan air. Sehingga diharapkan melalui penghijauan akan mampu mempertahankan sumber mata air tersebut. Kebetulan di Trangkil ini juga ada satu sumber air yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga sekitar, yaitu Sendang Gayam, yang selama ini sering menjadi fenomena ketika musim kemarau tiba. Nah, ini dengan pelaksanaan penghijauan ini mudah-mudahan nanti potensi atau kandungan air di Sendang Gayam semakin besar sehingga bisa lebih banyak dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Sementara itu, Ketua DPD LDII Kota Semarang, Dono Raharjo menilai ada lokasi tertentu di Kota Semarang yang rawan bencana longsor. Bahwa di Kota Semarang ada tempat-tempat tertentu yang rawan terhadap longsor. Nah, untuk itu kami sudah koordinasi dengan pemerintah Kota Semarang. Kemudian ditunjuklah pemerintah Kota Semarang ini di tempat Trangkil inilah, Sukorejo inilah yang bisa kami untuk membantu warga masyarakat agar supaya tanah-tanah tidak longsor dengan cara menanam penghijauan. Setidaknya sekitar 1.000 batang jenis pohon ditanam di lahan yang memang kondisinya kritis. Gerakan penanaman pohon tersebut juga melibatkan masyarakat setempat dan diharapkan turut menjaganya agar tidak mati. Eko Budianto, Cakra Semarang TV.
Dan pemirsa, berikut SMS Suara Rakyat Surak yang telah masuk ke redaksi kami. Sebelum seputar Jawa Tengah malam berakhir, berikut kami hadirkan rangkuman informasi yang dihimpun tim redaksi kami dalam Flash News 120 detik. Suasana duka menyelimuti rumah korban jatuhnya helikopter di Poso, Sulawesi. Puluhan pelayat dari keluarga dan rekan korban dari Kesatuan Penerbang Angkatan Darat nampak mendatangi kediaman pilot helikopter Kapten CPN Agung Kurniawan di Jalan Casa Blok H Kompleks Penerbat Semarang. Seorang PNS di lingkungan Seda Temanggung tidak lolos tes urin yang digelar mendadak oleh BNN Temanggung. Namun BNN masih menyelidiki apakah PNS tersebut mengkonsumsi narkoba atau zat adiktif lainnya. Jelang ujian nasional, sejumlah siswa sekolah dasar negeri di Kerobokan melakukan kegiatan istighosah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah dihadiri oleh semua siswa kelas 6 dan beberapa guru kelas. Rangkuman informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam seputar Jawa Tengah malam edisi hari ini. Pemirsa, jangan lupa saksikan dialog interaktif rencana pendirian pabrik semen di Pati pasca putusan PT UN Semarang sesaat lagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Alex Saputra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.